Nah, di sini yang sangat lucu yaitu dari Kaisang. Di sini bahkan ketika Kaisang melihat hasil survei-survei saat ini, bahkan prediksi dari Kaisang, ya Pak Prabowo dan Gibran sudah menang. Menurut saya sangat lucu sekali. Saya masih ingat betul ketika survei-survei pada 2014 dan 2019. Bahkan ada salah satu hasil survei yang sangat jomplang sekali. Tetapi kenyataannya apa? Hasil survei di Pilpres 2014 dan 2019 ternyata pada pemilu itu dimenangkan oleh bapaknya. Sombong sundul langit, Kaisang Jumawa sebut pendukung tak usah khawatir karena Prabowo Gibran sudah pasti menang. Jangan sok, nanti kena batunya nangis ngadu ke bapak. Menangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk memastikan kelanjutan program Bapak Presiden. Nomor 5, jalankan politik chill, politik santun dan santuy, dan tidak terpancing dengan narasi negatif terhadap PSI. Ya. Nomor 6, dilarang menyebarkan. Ya. Memberi atau bukan memuluskan jalannya si bro ini adalah orang yang punya power. Lu gak boleh sebut nama. Boleh lah, Kaisang. Namanya Kaisang. Soalnya sih nyebut bro. Iya, pakai bro kan orang jadi Enggak, itu kan panggilan mereka. Oh iya. Iya, bro and sis, kan? Gitu. Progresif, terus juga itu salah satu progresif tuh salah satu ininya mereka tuh apa tuh? Bisa dibilang salah satu slogan yang mereka juga di tagline yang mereka. Tapi progresifnya dia kok cepat bisa langsung jadi. Ya itu dibuktikan. Itu di Kak. iya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman kompas.com, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaisang Pangarep, menghadiri acara deklarasi relawan sedulur Kaisang Jokowi di Bilangan, Jakarta Pusat, Jumat 1 Desember 2023. Dalam lawatannya itu, Kaisang berharap agar sedulur Kaisang Jokowi bekerja lebih banyak dalam porsi mendukung kesuksesan PSI di Pileg 2024 daripada mendukung pemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres nanti. Kata Kaisang dalam sambutannya, sedulur Kaisang Jokowi ini pasti mendukung sekali untuk pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi saya mungkin minta untuk lebih bekerja memperkenalkan PSI. Kenapa? Alasannya gini, kalau kita lihat survei-survei yang sudah ada di luar sana, kan bisa dibilang Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah menang. Kaisang mengamini bahwa hasil survei segelintir lembaga memang belum menempatkan Prabowo Gibran sebagai kandidat dengan elektabilitas tertinggi. Namun pada pokoknya ia merasa Prabowo Gibran dianggap sudah cukup di atas angin. Kata Kaisang, yang sudah menang masa masih mau dibantu terus? Jadi ya bantu PSI dong, surveinya masih kecil kan? Kalau bisa PSI menjadi salah satu parpol yang besar nanti untuk bisa masuk ke Senayan, bukan berarti nggak bantu Pak Prabowo Mas Gibran. Karena nanti kalau saya bilang nggak bantu nanti dimarahin juga. Tapi ya uang beliau-beliau itu sudah bisa dipastikan menang kok. Kalau apa sesuai data yang ada di survei-survei, walaupun ada survei yang bilang beliau nomor 2. Kata Kaisang dengan sangat pedenya. Saat diwawancarai wartawan usai acara, Kaisang mengaku tak ambil pusing terhadap hasil survei yang menempatkan elektabilitas PSI yang masih jauh di bawah ambang batas dari lolos parlemen. Putra Presiden Jokowi itu menyatakan partainya bakal tetap terus bekerja keras agar bisa tembus Senayan. Kaisang mengklaim bahwa kini semakin banyak orang bergabung dengan PSI. Kaisang tak menampik itu karena faktor bergabungnya dirinya. Ia sesumbar bahwa wilayah-wilayah seperti NTT, Sulawesi Utara, Bali, Jakarta, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, dan Jatim akan menjadi lumbung suara PSI pada pemilu 2024. Kaisang mengakui memang masih ada sejumlah pekerjaan rumah untuk menggarap suara dari beberapa wilayah lain. Ya, tapi sayangnya usaha Kaisang nggak sesuai kenyataan di lapangan. Karena sebelumnya, survei Carta Politika yang diselenggarakan pada 26-31 Oktober menunjukkan bahwa elektabilitas PSI berada di angka 0,9%, jauh di bawah ambang batas parlemen yang 4%. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyatakan hal itu menunjukkan jika status Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sebagai anak Presiden Jokowi tidaklah cukup untuk mengangkat elektabilitas PSI. Kata Yunarto, Senin 6 November,
Ada PSI yang walaupun balihonya banyak mengalahkan partai-partai besar lain dan sudah punya ketum anak presiden, angkanya masih di 0,9%. Ya silakan saja, Kaisang yang dengan jumawanya bilang sang kakak dan opa tua sok gemoy itu diyakininya bakal menang Pilpres 2024. Yang namanya keinginan atau harapan kan boleh setinggi langit di angkasa. Cuma ya tolong ya, punya malu lah sedikit. Emang boleh bocah ingusan yang baru 2 hari gabung partai, lalu jadi ketum itu main hipotesis seenak jidat sendiri. Nafsu dan hasrat berkuasa yang sudah berada di depan mata, rasanya sayang untuk dilepas. Maka kepalang tanggung semua daya upaya pun dikerahkan untuk meraih kemenangan itu. Beredar isu akan segera meluncur dana bansos untuk menarik simpati masyarakat. Artinya uang negara akan dihabiskan dalam jumlah yang sangat banyak untuk itu. Demi meraih kekuasaan, demi kelanggengan kekuasaan sekeluarga, politik dinasti, kata orang-orang. Dan isunya, alat-alat negara pun diterjunkan untuk mengamankan dan memuluskan jalan meraih kekuasaan. Baliho-baliho parpol lain dicabut aparat. Sebaliknya, baliho-baliho keluarga itu disebar di seluruh negeri. Dan ini pun melukai banyak perasaan orang. Rakyat merasa dihina, dilecehkan, dan ditipu mentah-mentah. Kabarnya protes dan tuntutan supaya undang-undang tentang syarat capres-cawapres diulang lagi sudah ditolak. Ini harus kita dukung dan suarakan terus ya. Rasa kesal dan muak masyarakat semakin menjadi. Ini dikhawatirkan membuat situasi semakin kurang kondusif. Maka demi menjaga negeri ini dari keterpurukan dan supaya suhu dan ketegangan di masyarakat kembali adem ayem, disarankan dan sangat diharapkan jiwa besar atau kesadaran Gibran dan Kaisang untuk mengundurkan diri saja. Kalau tahu malu sih. Tapi sepertinya melihat kesombongan 2 anak ingusan itu, mereka nggak bakal mengundurkan diri. Jadi, bagaimana menurut Anda? Kemudian dikatakan mirip seperti Orde Baru. Saya katakan yang Orde Baru itu siapa dan ciri-ciri Orde Baru dan tanda-tanda Orde Baru itu apa. Tanda-tanda Orde Baru itu adalah manakala terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Tak terima statement Megawati soal Orba hidup lagi, TKN Wowo ancam Mak Banteng bisa ditangkap, ngeri woy. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka membela Presiden Jokowi seusai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyebut penguasa sekarang mau bertindak seperti penguasa era Orde Baru atau Orba. TKN menilai kepemimpinan Jokowi tidak sama sekali menyerupai rezim Orde Baru. Nusron menjelaskan, salah satu ciri-ciri rezim Orde Baru adalah pembungkaman terhadap orang-orang yang kritis terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri tersebut jelas tidak ada pada rezim Jokowi. Bahkan, pemerintah membiarkan saja Megawati melemparkan tudingan Orde Baru. Bahkan, kata Nusron, orang-orang yang sudah terbukti menghina Presiden Jokowi saja dibiarkan dan tidak ditangkap. Karena itu, Nusron menilai pemerintahan yang dipimpin Jokowi sudah sesuai dengan semangat reformasi 98. Nusron menambahkan, ciri lain rezim Orde Baru adalah terpusatnya kekuasaan pada satu parpol. Ciri tersebut juga tidak ada di pemerintahan Jokowi karena kekuasaan tersebut di banyak partai politik sebagaimana tampak pada pengisian kursi menteri dari lintas partai. Selain itu, kata dia, ciri-ciri rezim Orde Baru adalah jumlah partai politik dibatasi hanya 3. Adapun sekarang terdapat 18 parpol peserta pemilu 2024. Nusron menyimpulkan pernyataan Megawati itu jelas tidak terbukti. Menurutnya, pernyataan tersebut hanyalah ilusi dari sosok orang tua yang sedang gelisah. Megawati diyakininya sedang gusar karena gagal menjadikan Presiden Jokowi petugas partai yang tunduk atas semua keinginan PDIP. Waduh, kok mulai berani mengancam Bu Mega mau ditangkap nih? Berani sekali. Mentang-mentang sekarang ada penguasa yang mendukungnya, kini mulai berani mengancam mau menangkap Bu Mega? Wah, ini tentu sudah masuk pada narasi-narasi Orba yang mengancam dan penangkapan oleh orang yang tidak memiliki pandangan yang sama.
Sebelumnya, Megawati Soekarno Putri memang berpidato dengan berapi-api dalam Rakornas Relawan Ganjar Mahfud di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, 27 November. Megawati menyebut tak ingin masa seperti Orde Baru kembali, yaitu masa ketika penguasa melanggengkan kekuasaan segelintir kelompok. Megawati memperingati para bapak-bapak untuk tidak bertindak seperti penguasa era Orba. Banyak pihak tentu merasa panas dengan pernyataan Megawati. Prabowo mungkin terseret-seret sebagai jenderal produk penguasa era Orde Baru. Demikian juga dengan Partai Golkar, yang mana di masa Orba merupakan satu-satunya partai yang menguasai birokrasi di seluruh negeri ini. Mungkin peluang Indonesia untuk dipimpin oleh orang baik semakin menipis karena para bohir mulai bergerak ke kubu sebelah yang memiliki masa lalu yang kelam. Jujur saja, sebagai orang yang pernah merasakan kengerian yang terjadi pada era Orba sampai harus ditutup secara paksa pada 98 oleh para mahasiswa, saya tidak bisa membayangkan kembali ke masa-masa itu. Masa-masa di mana ketika orang yang berbeda pendapat harus tiba-tiba hilang dari peredaran dan dicari oleh keluarganya, namun tidak ada pemberitaan di mana suatu era yang membatasi kebebasan berpikir dan berpendapat sehingga para masyarakat hanya bisa menerima nasib. Masyarakat tidak bisa lagi menentukan nasib mereka sendiri untuk menjadi keluarga yang utuh. Saya hanya bisa membayangkan keadaan yang saat itu di mana rakyat menjadi budak dari penguasa. Kritik sedikit langsung hilang, bahkan beberapa mahasiswa sempat diculik dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini. Dan dia datang di 2024 nantinya dengan tampilan yang lebih baru, namun tidak kalah bengis. Intimidasi sudah mulai berjalan, bahkan sudah mulai membuat manuver baru dengan memanfaatkan kebodohan masyarakat. Jadi, bagaimana menurut Anda?